Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan, kemampuan, kesempatan iman Islam yang memberikan kepada kita yang nilainya tidak terhingga. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat, para sahabat mengatakan, syukruna ilallah yahtaju ila syukri. Sikap terima kasih, bersyukur kita ini kepada Allah itu pun masih membutuhkan terima kasih. Kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang sebenarnya kemampuan hidayah Allah untuk kita agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu sebenarnya juga dari Allah. Jadi kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, kemudian menilainya dengan ucapan syukur kita, menilainya dengan perbuatan baik kita, amal ibadah kita, itu sebenarnya sangat tidak senilai dengan apa yang Allah berikan. Bapak Ibu yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kajian masih dalam aqidatul ahli Islam atau aqidatul Islam, dan juga kita gabungkan dengan syarah aqidatul Islam dari Imam Abdullah bin Haddad dengan kitab Nailul Maram. Sampai pada kajian kewajiban beriman, percaya kepada para malaikat, baik itu secara jumlah, secara global ataupun secara terperinci. Ada 10 malaikat yang harus kita imani, kita yakini keberadaan mereka, ya. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, yang terakhir kita bahas 2 pekan lalu. InsyaAllah pada malam hari ini akan kita bahas malaikat Raqib wa Atid, ya. Malaikat Raqib wa Atid. Selanjutnya nanti malaikat Malik, kemudian malaikat Ridwan. Sebenarnya masih banyak malaikat-malaikat itu, tapi yang pokok-pokok ini, ya, yang mesti kita yakini keberadaan mereka, ya. Dan kita masuk dalam mengenal 2 malaikat yang sering menyertai kita, selalu menyertai kita sejak kita lahir di dunia hingga ajal menjemput, bahkan akan menemani kita di alam kubur. Siapa mereka ini? Mereka disebut dengan Raqib wa Atid. Malaikat Raqib, Atid. Wa huma alladzani yaktubanil hasanati was sayyi'at. 2 malaikat ini adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kebaikan dan keburukan kita dicatat oleh 2 malaikat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidaklah terucap suatu ucapan dari perkataan kita, tutur kata kita, melainkan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan di sana ada malaikat yang disebut malaikat raqib atid yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Wa kullu minhuma yusamma raqibun wa atid. Dua malaikat sebelah kanan kiri kita, ya, yang masyhur, walaupun nanti ada pembahasan, kadang dua malaikat ini kadang satu di belakang, satu di depan. Kadang satu yang duduk, satu berdiri. Nanti kita bahas. Tapi yang masyhur kanan kiri, nah, gitu. Yang masyhur ya. Sebelah kanan yang baik, sebelah kiri yang buruk. Nah, sebenarnya yang kita kenal selama ini biasanya ya, yang kita dipahami oleh sebagian orang-orang awam ya. Yang sebelah kanan namanya raqib, yang sebelah kiri namanya atid. Ya, begitu Pak. Yang kanan namanya raqib, yang sebelah kiri namanya atid. Atau sebaliknya, yang kiri namanya raqib, yang kanan namanya atid. Kita belum ada kejelasan, ya Pak. Bapak memahaminya raqib atid itu dua malaikat atau satu malaikat? Dua ya. Dan sebenarnya malaikat sebelah kanan dan kiri kita ya, kedua-duanya bernama raqib atid. Ya. Yang kanan namanya raqib atid, yang kiri namanya raqib atid juga. Bukan yang kanan raqib, yang kiri atid enggak. Memang ada sebagian ulama memahami seperti itu, tapi kaul yang masyhur, pendapat yang masyhur di kalangan ulama, yang kanan namanya raqib atid, kiri juga raqib atid. Cuma tugas berbeda, namanya sama. Ya. Namanya sama. Nah, jadi kullum minhuma yusamma raqibun wa atid. Kedua-duanya dinamakan raqib atid. La kama qad yutawahham, tidak seperti apa yang kita duga bahwa yang satu raqib, satu atid kan. Min anna ahadahuma raqib wal akhar atid. Ya. Wa makna raqib, lalu kenapa dinamain raqib atid? Sebagaimana dalam firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kalau dalam Al-Quran kan langsung raqibun atid gitu. Bukan raqibun wa atid, wa sebenarnya dan. Tapi sini raqibun atid. Ya, raqib itu artinya hafizun, penjaga, yang jagain kita terus. Ya. Wa atidun, atid artinya hadirun. Ada malaikat yang berjaga di kanan kiri kita yang selalu hadir. Nah, gitu maksudnya. Jadi dua malaikat ini diberi nama raqib atid, maksudnya dua malaikat tersebut selalu menyertai kita, hadir terus bersama kita dimanapun kita berada. Ya. Saya paham ya Pak ya. Nah. Dan ada keberadaan mereka ini mesti kita yakini. Ya. Nah, kemudian wa huma la yataghayyarani madama hayyan. Keduanya tidak akan berubah selama kita masih hidup. Ya. Fa idza mata yaqumani ala qabrihi yusabbihani wa yuhallilani wa yukabbirani wa yaktubani sawabahu ila yaumil qiyamah in kana mu'minan. Nah, dua malaikat ini terus bersama kita sampai akhir hayat kita. Kalau kita sudah wafat, mereka tidak akan berpisah dengan kita. Mereka duduk bersama kita di alam kubur, ya. Dan mereka bertugas bertasbih kepada Allah, bertahlil, mengucap la ilaha illallah, wa yukabbirani, keduanya bertakbir kepada Allah, kemudian
wa yaktubani sawabahu ila yaumil qiyamah. Kedua-duanya masih bertugas mencatat amal kita sampai hari kiamat. Pernah dengar hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin? Pernah dengar Pak? Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Pertama sedekah jariyah. Yang kedua ya, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang diamalkan oleh orang-orang. Waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang senantiasa berdoa untuknya. Berarti 3 amal ini terus mengalir pahalanya. Siapa yang catat itu? Nah, itu tadi malaikat. Sampai ke alam kubur, 2 malaikat ini masih nyatat amal kita. Cuma kitanya mah kagak ngucap lagi. Cuma setoran amal itu dicatat, dikumpulin, masuk dalam catatan amal kita. Nah, tugas mereka di alam kubur bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti menjelang. Kalau yang meninggal tersebut atau mayit tersebut orang mukmin. Ya. Jadi kalau kita yang berada dalam kubur itu orang mukmin, mereka itu bertasbih, bertakbir, bertahlil, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita mukmin. Tapi sebaliknya wayal ananihi ila yaumil qiyamah in kana kafiran. Kalau orang yang kafir, ya, orang yang kafir berarti 2 malaikat tersebut yal ananihi, melaknat orang tersebut, mayit tersebut sampai hari kiamat nanti dilaknat terus. Ya. Luar biasa itu kalau dilaknat ya. Dilaknat artinya apa Pak? Diputuskan rahmat. Berarti kalau malaikat melaknat kita, malaikat sama saja malaikat berdoa kepada Allah jangan dikasih rahmat. Nah, akhirnya apa? Tidak ada rahmat di alam kuburnya. Apa yang ada? Siksa yang ada. Ya, kalau yang mati tersebut orang kafir. Kita nanti kalau beriman untung kita, ya. Beriman doang nih untung sudah. Ya. Nah, selanjutnya qala Ibnu Abbas yaktubu kullama takallama bihi min khairin aw syarrin hatta la yaktuba qawlahu akaltu syaribtu dhahabtu jitu ra'aitu. Al-Imam Ibn Abbas atau sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW, ya, sahabat Rasulullah, Imam Ibn Abbas, ya, beliau disebut imam juga, sebagian ulama mengatakan al-imam karena beliau ahli dalam fikih juga dan tafsir. Sahabat yang faqih, sahabat yang alim, ya, Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan 2 malaikat yang bertugas kanan kiri kita itu menulis apa saja yang terucap di mulut kita, walaupun ya baik itu kebaikan dan keburukan, bahkan ucapan kita saya makan, saya minum, dhahabtu saya pergi, jitu saya datang, ra'aitu saya melihat, atau hal-hal yang apa saya terucap di mulut kita, semua dicatat. Semua dicatat. Ini hebat daripada notulen. Hebat daripada notulen. Hebat dari apa? Rekaman. Kalau tidak ada istilah rekam jejak, ya. Jadi di catatan amal kita itu punya sahifah tersendiri, ya. Itu rekam jejaknya ada, videonya ada, catatan juga ada. Jadi ada gambaran dari para ulama itu nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala,
dipanggil fulan bin fulan maju ke depan di panggung terdepan, maka di sana ditampilkan, ya, tu'radu alaina a'malana, dihadapkan kepada kita amal-amal kita. Catatan kita ada, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian Anda melakukan ini. Nah, mana buktinya? Tuh videonya ada. Ada videonya. Dan semua orang melihat. Semua makhluk Allah yang namanya manusia dan jin yang hadir di padang mahsyar menyaksikan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, lagi sendiri, tahu tuh. Kelihatan ada rekamannya. CCTV-nya Allah lebih hebat dari CCTV manusia. Ya, Allah yang ciptain manusia. Manusia bikin CCTV, Allah yang ciptain, ya kan? Apalagi CCTV-nya Allah. Direkam semuanya. Sejak kita akil balik sampai kita wafat, direkam semuanya. Dan orang yang paling belakang, ya, itu melihat seperti orang yang ada di depan. Gini kira-kira Pak. Kalau misalnya orang belakang kok kelihatan nih, kelihatan. Ya, hebatnya tuh layarnya Allah tuh, putar balik, ya, amal kita dulu di dunia. Disaksikan oleh semua orang. Gimana kira-kira malunya Pak? Malu luar biasa. Semua disaksikan, direkam. Jadi catatan amal kita ini itu hanya, walaupun sebagian ulama mengatakan itu sebenarnya bukan dicatat, tapi sudah terekam semuanya, ya, direkam. Nah, itu hanya karena menyesuaikan dengan pemahaman logika manusia, ya. Jadi ada istilah catat, karena catat itu kan lebih kuat. Ya. Kalau dicatatkan lebih kuat istilahnya. Apalagi ada nanti istilah timbangan amal. Ya, catatan amal kita ini ditimbang dengan catatan keburukan kita, mana yang lebih berat. Ya. Jadi luar biasa, ya. Jadi tugas malaikat ini nih. Ya. Jadi apapun kata Abdullah bin Abbas, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apapun yang terucap di mulut kita, bahkan ya ucapan kita, saya makan, saya minum, saya pergi, saya datang, saya ngelihat ini, ngelihat itu, semua dicatat. Gak ada yang terlewatkan. Hebat malaikat Abdullah. Ya. Hatta idza kana yaumal khamis urida qawluhu wa amalahu fa aqarra ma kana min khairin aw syarrin wa alqa sa'ira. Sampai nanti di hari Kamis, maka ditampilkan, dihadapkan amal tadi ini, dilaporkan amal tadi ini ke atas, dilaporkan kepada Allah. Ya. Maka ada istilah apa? Setiap Kamis dilaporkan amal-amal kita. Jadi laporan amal kita ini ada setiap pagi dan sore, ada laporan setiap Senin dan Kamis, ada laporan setiap tahun, yaitu di nisfu Sya'ban, ya Pak. Nah, jadi ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Ya, amal kita nih. Nah, ini malaikat yang bertugas ini luar biasa. Ya, semua dicatat, tidak ada yang terlewatkan. Rekam jejak kita hidup di dunia ini semua ada. Jadi gak lolos kita dari pantauan Allah. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah lebih dekat dengan hambanya, ya, daripada urat nadinya. Nah, ini dimaknai dua pertemuan kita dulu, ya, membahas tentang Allah itu bertempat atau tidak. Itu maksudnya adalah Allah, pemantauan Allah, pengetahuan Allah tentang diri kita, tingkah laku dan ucapan kita itu sangat dekat dengan kita, sangat tahu dengan kita. Bahkan kita sendiri gak tahu diri kita sendiri, kayak gitu. Makanya ada istilah apa? Gak tahu diri, kayak gitu ya. Gak tahu diri, kayak gitu. Ini orang gak tahu diri, kayak gitu. Dan kita kadang kita ini nggak tahu diri kita, gitu. Allah lebih tahu. Ya. Kenapa? Ada malaikatnya yang selalu menjaga kita. Namanya Raqib Atid.
Sebelah kanan namanya raqib atid, sebelah kiri namanya raqib atid. Ya. Walladzi 'alal yamini amirun 'alal ladzi 'alas shimal. Yang sebelah kanan, ya malaikat kita yang berada di sebelah kanan menjadi pemimpin bagi malaikat yang ada di sebelah kiri. Ya. Nah, ini bagus ini, ya. Fa idza amilta hasanatan kutibat asyran wa idza amilta sayyi'atan qala alladzi 'alas shimali lil ladzi 'alal yamin a'aktub qala la. Ya, jadi kalau kita melakukan sebuah amal kebaikan, ya, maka yang sebelah kanan langsung mencatat, ya, langsung mencatat amal baik kita tersebut dengan 10 kebaikan. Dicatatnya nilainya 10. Satu kebaikan dicatat nilainya 10. Wa idza amilta sayyi'atan, sebaliknya kalau kita beramal buruk, maka yang sebelah kiri ini bertanya dulu kepada bosnya sebelah kanan, pemimpinnya. A'aktubu, tulis nggak nih? Gitu bahasa kita. Apakah saya tulis ini keburukannya? Qala la. Yang sebelah kanan ngomong, jangan ditulis dulu. La'allahu yastaghfiru. Siapa tahu nanti dia minta ampun kepada Allah. Aw yatuba ilahi, atau bertaubat kepada Allah. Jangan ditulis dulu. Siapa tahu nanti dia minta ampun. Siapa tahu nanti dia bertaubat. Jangan ditulis dulu. Kata malaikat sebelah kanan. Tuh baiknya malaikat. Jadi sebenarnya malaikat ini, ya, malaikat ini, malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya pro kepada manusia. Ya. Malaikat ini pro kepada manusia. Bukan cuma malaikat raqib atid yang sebelah kanan kita. Malaikat lain pun pro kepada kita. Maksudnya apa? Berbuat baik kepada kita. Ya. Ada namanya malaikat hafadzah. Malaikat yang kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, selalu menjaga kita. Itu malaikat hafadzah. Dan kita lagi tidur, Pak. Kita lagi tidur, gak ada yang jagain kita. Ya, gak ada pengawal kita. Tapi malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kita. Malaikat ini nanti yang menjaga setiap rongga-rongga yang ada di tubuh kita. Hidung, ya, telinga. Bisa nggak Pak kita tidur sambil megangin telinga? Apakah kita tidur nggak takut kemasukan ini telinga kita? Ternyata di setiap rongga yang ada di tubuh kita itu ada malaikat yang jagain sana, ya. Menjaga anggota tubuh kita agar tidak kemasukan hewan-hewan lain. Semut bisa masuk, ya kan? Dijagain tuh sama malaikat hafadzah. Dulu kita waktu belajar di pesantren, kata Ustadz, kalau pengen dibangunin malaikat, kalau ingin bangun tahajud, sebelum tidur pesan, wahai malaikat hafadzah, wahai malaikat hafadzah, bangunkan saya pukul sekian, saya mau sholat tahajud. Insya Allah nanti jam sekian, ya, itu kita akan merasa bangun gitu, pengen bangun. Kayak ada yang bangunin, cuma jangan dilawan, ya, harus langsung bangun gitu. Ya, harus langsung bangun, kata Ustadz itu, Ustadz kami dulu di Kalimantan. Kalau langsung bangun, ya. Kalau tidak bangun, besok malaikatnya nggak mau bangunin lagi. Ya Allah alam, beliau dapat dari mana nih? Coba kita praktekin tuh. Kayak nggak perlu pakai alarm, tapi udah kita kayak udah bangun sendiri, kayak ada yang bangunin gitu lah. Gitu. Ngerasa sendiri bangun, ya, pas jam sekian. Ya. Tapi jangan ngulur-ngulur habis bangun, masih lama tidur lagi, udah besok lagi nggak dibangunin sama malaikat hafadzah. Ya. Ada lagi malaikat yang saat ini ya kita berkumpul di majelis ini, di masjid, majelis zikir, majelis ilmu, mereka bertugas menaungi kita, menghamparkan sayapnya, kemudian menurunkan rahmat kepada kita semua. Cuma kita gagal lihat doang. Ya. Yakin nggak Pak? Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah. Percaya nggak kata Rasulullah Pak? Percaya. Berarti mereka para malaikat itu sedang melindungi kita saat ini.
Ya. Belum lagi malaikat-malaikat lain, ya. Malaikat-malaikat ya yang mereka itu bertugas mendoakan kita. Ya. Ada malaikat khusus ditugaskan oleh Allah ya untuk mintain ampun buat kita. Ya. Malaikat yang ditugaskan Allah khusus mintain ampun buat kita. Saya di dalam Al-Qur'an ayat berapa itu? Ya, ada di dalam Al-Qur'an itu ya disebutkan bahwa para malaikat ini ya juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya. Lupa ayat berapa tadi ya. Ya itu ada dalam Al-Qur'an ya. Nah ini malaikat-malaikat termasuk tadi malaikat Raqib Atid itu saking baiknya ya, jangan dicatat dulu. Bahkan dikatakan oleh para ulama ya fa idza amilta hasanatan katabaha asyran wa idza amilta sayyi'atan ya qala al malaikatu fis shimal ya al yamin aktubu qala la. Kemudian fa idza qala salasan qala na'am uktub arahanallahu ta'ala minhu ya. Jadi kalau di dalam kitab Nuruz Zulam itu dijelaskan. Jadi tadi ketika kita memperbuat suatu keburukan, itu malaikat yang sebelah kiri bertanya, tulis gak nih? Kata malaikat sebelah kanan, jangan dulu. Siapa tahu nanti dia istighfar, minta ampun pada Allah. Siapa tahu nanti dia bertaubat. Tapi dia memberi batasan waktu kepada kita, ya, bagaimana yang disebutkan dalam kitab Nuruz Zulam itu disebutkan sita sa'ah, 6 jam. Kita berbuat keburukan jam 6 ya, jam 12 entar terakhir waktunya. Kalau nggak istighfar juga, nggak bertobat juga, dicatat. Maka segera bertobat, segera istighfar ya. Kita berbuat keburukan ini atau nggak sengaja duduk nungguin Gojek, ada teman di samping, si Anu tuh begini-begini, gibah. Nah, tapi ini ada 2 nih syaratnya. Pertama, bertobat minta ampun, yang kedua minta maaf sama orang yang digibah tadi itu. Ya. Nah, kalau dosanya dosa kepada Allah, ya dikasih jatah waktu 6 jam. Baru nanti dicatat kalau enggak tobat-tobat juga, enggak istighfar juga. Ya. Nah, kemudian setelah itu malaikat tadi itu berkata, ya, arahanallahu minhu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan kita dari perbuatan buruknya. Ya. Kenapa malaikat ini berdoa seperti itu? Ya. Fabi'sal qarini huwa. Sejelek-jelek teman dia nih yang berbuat keburukan. Nah, ini juga kita kalau kita berbuat buruk, berbuat dosa. Ma aqalla muraqabatahu lillahi azza wa jalla wa aqalla istihya'ahu minhu. Alangkah sedikitnya sifat muraqabah, ya, alangkah sedikitnya sikap muraqabah yang dimiliki orang ini. Alangkah sedikitnya sifat malu yang dimiliki orang ini. Kata malaikat pada kita, kalau kita berbuat buruk, enggak mau bertobat, enggak mau istighfar, nah gitu. Kita berbuat buruk, enggak istighfar, enggak bertobat kepada Allah. Kata malaikat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dari perbuatannya. Sangat jelek sekali orang ini, alangkah buruknya dia, alangkah jeleknya sikap muraqabahnya kepada Allah. Muraqabah itu perasaan selalu dipantau oleh Allah. Sikap merasa selalu dipantaunya itu dalam dirinya sangat sedikit. Kemudian ma'aqalla istihya'ahu, alangkah sedikitnya sifat malunya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, para hadirin, coba kita bayangkan. Sebelumnya kita sudah membahas keimanan kita kepada Allah. Kita yakin, ya, dalam akidah kita bahwa Allah Maha melihat. Yakin ya, Pak? Allah Maha melihat. Kita yakin Allah mengetahui.
Yakin nggak Pak? Yakin kita. Berarti apa yang kita lakukan dilihat dan diketahui oleh Allah. Yakin nggak Pak? Nah kalau kita berbuat dosa, yakin nggak Allah ngelihat kita? Kenapa ketika kita berbuat kesalahan, keburukan di hadapan orang yang merasa, yang kita anggap, kita hormati, kita malu, tapi di hadapan Allah tidak malu? Makanya malaikat mengatakan, alangkah sedikitnya sifat malu orang ini. Gak malu sama Allah begitu. Nah, ini kata malaikat nih, kalau kita ya setelah berbuat keburukan itu tidak segera beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Dikasih waktu malaikat 6 jam, lewat 6 jam gak mau istighfar juga, mau bertobat juga. Alangkah jeleknya orang ini sikap muraqabahnya, alangkah sedikit sifat malunya kepada Allah. Tapi kalau kita segera, karena namanya manusia pasti ada khilaf, ada salah ya. Karena terdorong oleh dua hal, bisa dengan hawa nafsunya, bisa dengan dorongan syaitan yang selalu menggoda kita. Nah, ketika kita terjerumus dalam dosa, segeralah beristighfar, itu minimal. Astagfirullahaladzim. Ini minimal udah ya. Kalau kita berbuat dosa, paling bagus segera buat ketaatan. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik yang kita kerjakan itu akan menghapus, menutupi segala keburukan yang kita perbuat. Jadi di samping kita baca istighfar, udah berbuat amal soleh. Ada duit 5.000 udah sedekah. Tadi nggak sengaja kita menggibah orang misalnya, atau nggak sengaja kita berdusta. Sebenarnya kita mau tujuan baik tapi dusta gitu, ya udah sama juga dusta. Ya. Atau tidak sengaja kita melihat handphone ya kan, ada iklan. Bukannya memalingkan pandangan, ngabisin dulu iklannya sampai habis itu. Gak sengaja nih. Udah langsung setelah itu udah istighfar kepada Allah, sedekah. Khawatir, kenapa sedekah yang dianjurkan oleh para ulama? Karena sedekah itu paling gampang. Dan kalau kita mau sholat kan harus wudu dulu, iya kan? Nah, kalau kita mau baca Quran wudu dulu. Ya sedekah udah paling gampang. Udah lewat siapa, ada orang pemulung kita lihat, udah kita panggil, kita kasih 10.000, 20.000, senang tuh dia tuh. Ya. Kata Rasulullah apa? As-shadaqatu tutbi'u ghadabar rabb. Setiap kemurkaan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apalagi dosa besar ya. Dalam riwayat penjelasan para ulama itu, kalau dosa-dosa kecil yang kita perbuat itu masih biasa. Tapi kalau kita melakukan dosa besar, seperti apa? Berzina. Seperti apa? Durhaka kepada orang tua. Apalagi riba, melakukan dosa riba. Itu semuanya dari salah satu penjelasan ulama itu sampai menggoncangkan arasnya Allah. Sampai ya Allah berkeinginan untuk mengazab kita, menurunkan kemurkaannya buat kita karena dosa yang kita lakukan tersebut. Ya. Nah, tapi ketika kita beristighfar minta ampun kepada Allah, ketika kita ikutkan keburukan yang kita perbuat tersebut dengan bersedekah, maka murka Allah dipadamkan dengan sedekah tadi. Nah, itu untungnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Amal kita diterima oleh Allah. Ya. Jadi tadi kan luar biasa ya. Ternyata malaikat ini sampai berucap seperti itu. Dan ini mengingatkan kita semua. Wa hadza du'aun alaihi bil maut liyatahawwala an musyahadatil ma'siyah li'annahuma yata'adzayani bidzalik. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Ini doanya malaikat tadi. Apa doa malaikat tadi? Arahanallahu ta'ala minhu. Semoga Allah memberikan kita istirahat dari perbuatannya itu. Kenapa istirahat? Karena dua malaikat ini tadi disebutkan di awal, itu ketika kita meninggal, mereka berdua akan ada di alam kubur kita. Mereka tugasnya bertasbih, bertakbir, kemudian apa? Bertahlil kepada Allah. Tapi ini kan kalau orang mukmin,
Tapi walaupun orang mukmin, ya, kalau kita bermaksiat, maka dosa yang kita lakukan tersebut itu akan mengganggu dua malaikat ini. Ya. Karena kedua kemaksiatan yang kita lakukan itu akan disaksikan oleh malaikat tersebut di alam kubur. Nah, gimana kira-kira Pak? Jadi dosa yang kita lakukan itu pemanasannya udah ada di alam kubur. Pemanasannya di alam kubur sudah ada. Ninggalin sholat udah ada pemanasannya di alam kubur. Ya. Nah, kalau kita diazab di dalam kubur, dua orang malaikat yang bertasbih tadi ini, Raqib Atid, itu terganggu mereka karena kita diazab di alam kubur. Tapi alangkah senangnya kedua malaikat tersebut ketika kita di alam kubur mendapatkan rahmat. Ya. Minggu lalu kita ada sampaikan cerita, ada dua orang anak meninggal yang dilihat disaksikan oleh tukang gali kubur, tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat di dalam liang lahatnya itu taman yang sangat indah sekali sampai dia pingsan melihatnya. Itu pertanda apa? Pertanda bahwa nikmat kubur dan azab kubur itu ada. Jangan ikut-ikutan meyakini oleh seperti apa yang diyakini oleh sebagian orang bahwa alam kubur itu belum ada azab, belum ada nikmat karena belum ada hisab. Itu tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah, ya, yang doanya kita kenal ya sebelum kita salam. Ada doanya Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ada. Wa min adzabil qabri. Kenapa Rasulullah berdoa wa min adzabil qabri? Berarti ada azab kubur. Ini riwayat hadisnya sahih. Ya. Sahih riwayat hadisnya. Sahih Bukhari Muslim riwayatkan. Berarti ada azab kubur. Kalau ada azab kubur, sebaliknya ada nikmat kubur. Itu sebaliknya. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang malaikat Raqib wa Atid. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa kedua malaikat ini kan yang kita indikasikan selalu berada sebelah kanan dan kiri. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Ya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Nuruz Zulam, beliau mengatakan ya bahwa malaikat Raqib Atid ya, itu mereka terkadang berada di depan satu, di belakang satu ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Mujahid, wa ruwiya an Mujahid annahu idza qa'ada kana ahaduhuma amamahu wal akhar wara'ahu. Kalau orang itu duduk kayak kita nih, kita duduk nih, itu malaikat Raqib Atid depan satu, di belakang satu. Kalau kita duduk, ya. Wa in raqada, kalau kita tidur, ya. Kana ahaduhuma inda ra'sihi wal akhar inda rijlai. Yang satu di atas kepala, yang satu di kaki kita. Kalau kita tidur, Raqib Atid. Wa yajma'u baina hadhil aqawil bi annahuma la yalzamani mahallan wahid. Dari riwayat tadi dari Mujahid berarti dapat kita pahami bahwa kedua malaikat ini tidak selalu di satu tempat saja, kanan kiri doang enggak. Karena sebagian ulama mengatakan begini, sebenarnya malaikat Raqib Atid itu adanya di mana sih? Nah, yang kita kenal selama ini di bahu kanan, bahu kiri, benar Pak? Benar nggak Pak? Nah, Imam An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan ya, dari sekian banyak pendapat ulama ada yang mengatakan faqila ya najizahu ay akhir adrasil aiman wal aisar. Malaikat ini ada di gigi geraham kita. Ada orang mengatakan gigi bungsu, gigi geraham paling dalam. Itu gigi bungsu ya, itu Pak. Yang paling ujung gigi geraham. Geraham kanan, geraham kiri. Nah gitu. Ada yang mengatakan di situ tempatnya ya. Ada lagi malaikat yang mengatakan, ada lagi pendapat ulama yang mengatakan waqila atiqahu
di pundak tadi itu, kanan kiri pundak ya. Waqila dzaqanahu, ada mengatakan di zakan itu dagu. Makanya ada orang mengatakan orang berjenggot itu banyak malaikat situ. Ya. Waqila syafatahu, menurut pendapat lain syafatahu itu 2 bibir. Ya. Gak tahu bibir pojok sini atau atas bawah, gak tahu, Allah a'lam. Waqila, menurut pendapat ulama lagi yang lain, anfaqatahu, anfaqa itu comek. Ya. Di sini apa namanya? Ada bulu di sini di bawah bibir. Ya. Jenggot kan di sini. Kalau ini apa Pak? Namanya Pak? Di sini. Comet ya. Comek ya. Kalau orang Kalimantan nyebutnya jenggot sapat. Ada jenggot kecil di sini ya. Ada apa Pak? Ada bulu di sini. Katanya di situ. Wallahu a'lam. Ya. Yang masyhur di kalangan pendapat ulama, bahu kanan kiri, atiqahu, 2 bahu kita. Itu. Nah, jadi itu tempatnya. Tapi kadang mereka berpindah posisi. Tadi ketika duduk, ketika kita lagi tidur, benar mereka berpindah tempat. Gitu. Nah, ini malaikat raqib wa atid. Nah, penjelasan dalam Nurul Zulam itu disebutkan juga bahwa 2 malaikat ini itu selalu menyertai kita, ya. Selalu la yufariquna al-abda bal yulazimunahu abadan. Semuanya itu selalu menyertai kita. Ya. Illa inda ihda salasi hajat, kecuali salah satu dari 3 hajat manusia yang kedua malaikat raqib atid tidak berada di sana. Apa itu? Inda qada'il hajatil insan. Ketika kita lagi buang hajat, ya, buang air besar atau buang air kecil, malaikat raqib atid nggak ikut. Kemudian, ya, wa indal jima', ketika berkumpul dengan istri, ya. Wa indal ghusli, dan ketika mandi. Liwujudi kashfil aurati inda dzalik, karena ada perbuatan kita yaitu membuka aurat ketika itu. Orang buang air besar kecil kan buka aurat, ya Pak. Orang mandi rata-rata buka aurat juga. Orang berhubungan rata-rata buka aurat juga. Nah, di sana nggak ada malaikat raqib atid. Apakah kita bisa lolos dari situ? Nggak kecatat, berarti waktu itu nggak dicatat tuh. Ternyata tidak. Ya. Apa kata? Faida farakal kitabani al-abda inda hadhil af'al fala yamna'u dzalika min kitabatihi ma yasdur minhu. Li'anna Allah Ta'ala yaj'alu lahum alamatan 'ala dzalik. Kalau 2 malaikat ini berpisah dari kita dalam 3 keadaan tadi, bukan berarti catatan kita ini bebas gitu. Gak ada yang nyatat waktu itu. Waktu masuk toilet gak ada yang nyatat nih. Raqib atid gak ikut ke dalam gitu. Bukan berarti kita bebas, tapi ketika kita keluar dari toilet maka muncul alamat khusus. Jadi kalau kita berbuat maksiat di tempat-tempat tersebut, maka ada tandanya. Kalau dosa tandanya begini, kalau amal baik tandanya begini. Wallahu a'lam seperti apa. Yang jelas ada tanda sehingga bisa dicatat oleh malaikat. Ya. Gitu. Ya, ternyata seperti itu, ya. Ya ja'alu lahuma alamatan lidzalik. Wa fi ghairi hadhil af'al, selainnya juga ada riwayat hadis begini. La tadkhulul malaikatu baitan fihi jarasun, atau baitan fihi kalbun. Ya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di sana ada apa? Jaras, bunyi lonceng, atau misalnya kalbun, anjing, atau di sana ada patung. Berarti apakah penghuni rumah itu bebas bisa berbuat apa saja? Tidak, yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat gak masuk. Malaikat pembawa rahmat gak masuk ke rumah-rumah yang disebutkan tadi. Adapun raqib atid tetap ikut. Raqib atid gak ikut itu kalau buang hajat, hubungan badan, dan juga mandi, itu doang ya.
Jadi semuanya ikut dan semua dipantau, diketahui ada cirinya khusus. Ya, bisa dipahami ya Pak ya. Jadi selanjutnya yaitu percaya, yakin dalam diri kita bahwa ada malaikat yang selalu menyertai kita di kanan dan kiri kita yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, tidak terlewatkan sedikit pun. Ya, seperti itu. Sampai di sini sebelum kita tutup ada pertanyaan boleh silakan. Bapak dan Ibu atau Dede santri semua ada yang mau bertanya boleh silakan. Sebelum kita tutup. Insyaallah selanjutnya nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya malaikat yang terakhir ada 10 ya. Yang terakhir nanti kita bahas malaikat Malik dan Ridwan, penjaga surga dan penjaga neraka. Setelah itu kita masuk ke iman kepada qada khairihi wa syarrihi. Ada pertanyaan Pak? Jelas kira-kira ya Pak ya? Ya. Karena ini pelajarannya akidah. Urusannya bukan pekerjaan, tapi urusannya keyakinan. Agar kita makin mantap, makin sadar bahwa ada beberapa hal yang gaib yang mesti kita yakini keberadaannya, yang bahkan bisa kita ini semua terpantau gitu. Jangan sampai ya kita hanya mempercayai yang zahir-zahir saja, tapi kita melupakan mereka-mereka ini yang selalu mengawasi kita. Kita tutup dalam baca suratul Fatihah. Yang mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dengan keberadaan Allah, kudrat kuasanya Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada